Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini, Anda menyaksikan video pembelajaran keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menerapkan keselamatan kerja di laboratorium, serta mampu membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam melakukan praktikum atau eksperimen fisika, terkadang kita diharuskan bekerja di laboratorium. Laboratorium merupakan ruangan yang memiliki resiko yang cukup besar. Keselamatan semua pihak merupakan tanggung jawab semua pengguna laboratorium. Namun, banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Di laboratorium terdapat bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, beracun, benda mudah pecah, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan laboratorium. Banyak hal yang harus diketahui dan diperhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Di antaranya, yang pertama, laboratorium yang baik. Syarat laboratorium yang baik adalah: 1. Kondisi ruangan. Ruangan laboratorium harus memiliki sistem ventilasi yang baik agar terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam laboratorium. Yang kedua, susunan ruangan. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Bahan kimia dan peralatan percobaan atau praktikum harus ditata dengan rapi agar memudahkan untuk mencarinya. Yang ketiga, kelengkapan peralatan keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Yang keempat, nomor telepon penting, terutama pemadam kebakaran dan petugas medis. Selain itu juga, laboratorium yang baik harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Setidaknya sebuah laboratorium harus memiliki 2 pintu keluar. Next, tata tertib keselamatan kerja. Dilarang mengambil atau membawa keluar laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya, bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium.
Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, ice shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Next, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. Berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen-reagen yang volatile dan mudah terbakar. Next, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Buanglah sampah pada tempatnya. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Next, jangan bermain-main di dalam ruang laboratorium. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik dan dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Next, alat keselamatan kerja. Yang pertama, alat pemadam kebakaran atau disebut hidran, ice shower, water shower, kotak P3K, alat pembersih ruangan, dan jas laboratorium. Berikutnya, aturan-aturan keselamatan kerja. Dalam pelajaran sains, melakukan penelitian atau pengamatan di laboratorium sangat diperlukan. Pekerjaan di laboratorium sangat membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Ketelitian dibutuhkan agar mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan kerja di laboratorium. Laboratorium sebagai tempat untuk melakukan eksperimen dalam kerja ilmiah termasuk salah satu tempat yang memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Percobaan dan pengalaman bisa berjalan dengan lancar apabila memperhatikan keselamatan kerja, baik itu keselamatan pengguna atau individu, maupun keselamatan alat dan bahan-bahan yang digunakan. Dalam hal keselamatan pengguna, maka perlu dibuatkan aturan atau tata tertib di laboratorium serta peringatan terhadap bahan-bahan yang berbahaya. Untuk keselamatan alat, perlu diperkenalkan bentuk dan nama alat serta bagaimana cara menggunakan dan menyimpannya. Next, simbol keselamatan kerja. Yang pertama, simbol ini artinya mudah meledak. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat meledak jika terkena panas atau api. Simbol berikutnya itu beracun. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang beracun sehingga dapat menimbulkan kecelakaan atau kematian apabila tertelan, tertiup, atau terserap melalui kulit. Dan yang ketiga, mudah terbakar.
Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang mudah menyala dan terbakar sehingga harus dijauhkan dari nyala api atau panas. Next, oksidator. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Berikutnya, korosif. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang mudah berkarat dan dapat merusak bagian benda lain atau bahkan jaringan hidup. Menimbulkan iritasi. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang jika mengenai kulit akan menimbulkan rasa terbakar pada kulit, merusak selaput, atau dapat mengganggu sistem pernapasan. Dan yang terakhir, simbol radioaktif. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar radioaktif yang berbahaya. Sinar radioaktif dapat merusak jaringan hidup. Sekian penjelasan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.